Perubahan sosial berupa fenomena budaya awi-awi yang awalnya adalah pengarah atau pemberi tanda atas kendaraan yang berlawanan, kini beralih fungsi sebagai cara masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun jika dilihat dari aspek kebutuhan yang di dalamnya terdapat kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan tidaklah layak untuk mereka dapatkan. Sehingga ini perlu perhatian lebih dari pemerintah dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Akan tetapi, siapakah yang bertanggung jawab akan keterlambatan budaya yang sudah puluhan tahun masih berlangsung sampai saat ini, Banyuwangi atau Jember? Halo pemirsa Ragam Cerita, selamat datang di Ragam Cerita seperti biasanya bersama Gaby di sini yang akan mengulik sejumlah cerita menarik bersama para bintang tamu yang istimewa tentunya. Nah, kalau pemirsa Ragam Cerita suka jalan-jalan atau pernah melewati perbatasan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi, khususnya di lintasan Gumitir, pasti para pemirsa akan menemukan pelaku awi-awi atau tukang awi-awi. Nah, tukang awi-awi ini adalah orang yang sebenarnya melakukan awe-awe untuk mengatur jalannya perlintasan. Namun seiringnya jalan, mereka ini berteriak meminta sekeping dua keping uang kepada pengendara. Ini jatuhnya mungkin terlihat sebagai pengemis atau lainnya. Kita akan bahas lebih dalam bersama bintang tamu kita siang hari ini. Yang pemirsa Ragam Cerita, seperti yang Gaby sudah janjikan tadi, bahwa kita akan mengulik lebih jauh mengenai fenomena dan pelaku awe-awe di lintasan Gunung Gumitir ini. Dan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Bapak Abbas. Kita akan membahas lebih jauh mengenai budaya awe-awe ini dari kacamata pengamat sosial budaya. Selamat datang Bapak Abbas, selamat siang. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya datang ke sini siang hari ini. Ya Bapak, melihat Bapak sebagai pengamat sosial budaya, Ya, sudah familiar berarti dengan budaya awe-awe ini Bapak? Insya Allah demikian ya. Insya Allah begitu ya Bapak ya? Ya, ya. Oke Bapak, yang sepanjang Bapak Abbas tahu dan amati, budaya awe-awe ini sebenarnya terjadi sejak kapan ya Pak? Saya pikir yang terjadi budaya awe-awe di Gunung Gumitir itu sudah lama sekali. Cukup lama ya, Pak, ya? Gitu. Jadi ya sudah puluhan tahun itu terjadi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya budaya awe-awe ini Bapak? Saya pikir bahwa masyarakat itu sosial budayanya kan selalu dinamis, Betul. bergerak tentunya ke depan bergeraknya, tidak bergerak ke belakang. Betul. Artinya bahwa setiap situasi sosial itu akan memunculkan reaksi-reaksi sosial yang ada. Nah, budaya awe-awe ini saya pikir respon atas situasi dan kondisi tentunya di lingkungan masyarakat Gunung Gumitir sendiri yang melihat bahwa ada peluang, ada potensi yang bisa dilakukan. Tidak tahu apakah ini kemudian motifnya hanya ekonomi. Betul. Atau ada motif-motif lainnya yang bersifat kerelaan. Taruhlah misal kerelaannya adalah untuk membantu para pengguna jalan itu karena lalu lintas di Gumitir ini memang topografinya topografi jalannya ini pegunungan sehingga cukup rawan terjadi kecelakaan, maka masyarakat kemudian berinisiatif melakukan kerelaannya ada di sana, berdiri di pinggir-pinggir jalan. Betul. Di tikungan-tikungan itu
dengan memberikan kode-kode tertentu kepada pengguna jalan bahwa di sebelah sini kiri ataupun kanan itu ada kendaraan, ada macet dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini sebenarnya menguntungkan atau membantu bagi pengguna jalan agar perjalanannya lancar, selamat, tidak ada kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain saya pikir ya memang ada motif-motif lain, mungkin motif ekonomi dan lain sebagainya yang diharapkan ribetnya ada dari pengguna jalan. Betul. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari segi keekonomisan dari motif ekonominya ini, kita melihatnya ya belum bisa cukup berimbang dengan hal yang dilakukan atau tanggung jawab resiko yang akan dia warga masyarakat yang awe-awe itu terima, mungkin seperti itu. Jadi mungkin banyak kemungkinan ya Pak ya sebenarnya melatar belakangi para pelaku ini. Betul. Bisa dari memang sukarela untuk membantu mengatur lalu lintas ini, tapi bisa juga dari sisi ekonomi. Betul. Jadi sebenarnya apa cukup menguntungkan dari pandangan Bapak sendiri kalau dari diamati dari kejadian sosial budaya, apa memang awe-awe ini cukup menguntungkan bagi mereka Pak? Kalau dilihat dari, makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau memang itu adalah bagian dari motif ekonomi di luar kerelaan mereka untuk hadir di sana memberikan situasi keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas, saya pikir motif ekonominya tidak mencukupi, kurang mencukupi. Iya, sangat kurang mencukupi bagi kebutuhan kalau memang itu dari sisi ekonomi gitu. Karena setahu kita, karena kita juga sering menggunakan wilayah Kumitir ini untuk pergi ke Jember dan Surabaya taruhlah, atau ke kota-kota yang lainnya di sana, Lumajang dan sebagainya, masih minim sekali pengguna jalan kemudian memberikan sekedar tipsnya Pak ya, tips atau apa saja namanya bagi masyarakat yang awe-awe di sana. Saya pikir ini sangat minim sekali pendapatan kalau diukur dari ekonomi yang dia butuhkan. Tidak mencukupi ya, sangat tidak mencukupi. Dan bicara dari tentang pelaku awe-awe, mungkin kalau dulu Bapak, apakah seramai ini? Kan sekarang hampir belum sampai tikungan. Kalau dulu mungkin saya juga melintasi perbatasan Kumitir itu di setiap tikungan mereka ada. Tapi seiring berjalannya waktu sepertinya belum tikungan aja sudah ada. Betul. Jadi apakah mereka ini akhirnya memotivasi mereka untuk terus banyak yang melakukan ini? Makanya tadi saya sampaikan juga bahwa situasi masyarakat ataupun perkembangan budaya masyarakat, baik sosial ekonomi itu kan pasti bergerak, berdinamika gitu. Sehingga kalau dulu mungkin yang ada di Kumitir awe-awe itu tidak begitu banyak, kemudian sekarang itu menjadi banyak, saya pikir ini sebenarnya potret kondisi sosial masyarakat kita, bahwa masyarakat kita semakin berkembang jumlahnya, tentunya juga semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir ini juga potret sosial kita, sosial masyarakat kita, bahwa kebutuhan untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi ini menjadi sangat banyak untuk dilakukan oleh masyarakat. Makanya awe-awe di sana kemudian menjadi banyak. Yang kemudian sering kita menjadi, kalau dulu itu tidak melibatkan anak-anak, betul. Sekarang itu sudah melibatkan anak-anak. Bahkan anak-anak menjadi pelaku awe-awe. Tidak hanya anak-anak yang mungkin masih usia sekolah, tetapi anak-anak yang masih balita pun sudah diajak di sana. Sudah, betul. Gitu. Ya, ini di satu sisi ini memprihatinkan. Miris. Secara sosial ini sebenarnya harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bagi kita semua, khususnya masyarakat. Khususnya pemerintah. Baik pemerintah Kabupaten Jember maupun pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
ini mungkin ya Pak ya yang membuat masyarakat juga sering bingung. Sebenarnya perlintasan Gumitir ini tanggung jawab siapa? Iya. Karena ada di perbatasan 2 kabupaten. Betul. Jadi memang letaknya ini bingung, ini di untuk Kabupaten Jember sendiri tanggung jawabnya dari arah mana kemana, untuk Banyuwangi sendiri dari arah mana kemana, mungkin Bapak mengetahui itu? Ya kan ada batasnya sudah itu. Sudah dibatasi. Ada batasnya mana kemudian yang masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mana yang kemudian masuk wilayah Kabupaten Jember. 2 kabupaten ini sama-sama dapat jatah. Sama-sama dapat gitu, sehingga ini harusnya yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi gitu. Yang berada di posisi batas sebelum Jember berarti ya ke Banyuwangi, yang sudah di wilayah Jember berarti yang tanggung jawabnya Kabupaten Jember. Nah, itu yang harusnya itu menjadi pemikiran kita bersama, khususnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember gitu. Seringkali memang kejadian-kejadian atau situasi-situasi seperti ini itu tidak cukup cepat terespon oleh pemerintah kabupaten, gitu, baik di Banyuwangi maupun di Jember. Perkembangan kondisi masyarakat kita di suatu wilayah ini seringkali tidak cepat direspon atau tidak cepat dipahami, dibaca oleh pemerintah, hingga akhirnya terakumulasi menjadi berbagai macam persoalan. Ya, yang kita lihat di AW-AW Gunung Gumitir itu demikian. Ini sudah puluhan tahun ada di sana, tidak ada upaya apapun yang kemudian untuk bisa paling tidak membingkai persoalan di sana itu bisa teratasi, dan kemudian kegiatan di sana itu kalaupun ada motif ekonomi itu bisa tertata dengan baik, kemudian tidak melibatkan anak-anak usia sekolah, anak-anak balita, yang sesungguhnya ini memprihatinkan. Iya, kalau dilihat memprihatinkan ya Pak ya bagi para pengendara, karena melihat anak-anak balita yang sudah diajak untuk ikut menjadi tukang awe-awe ini. Kalau menyinggung ke situ Pak, berarti kita menyinggung mengenai edukasi dan lapangan pekerjaan. Tentunya edukasi ini penting, seharusnya diberikan kedua pemerintah ini, kedua kabupaten ini kepada masyarakatnya untuk berhenti. Mungkin kalau dari sisi edukasi sendiri Pak, dari Bapak Abbas, sebenarnya edukasi yang paling tepat untuk diberikan kepada mereka ini apa? Apa dari parenting sendiri untuk berhenti mengajak anak-anaknya atau apa? Saya pikir mestinya pemerintah dalam hal ini Kabupaten Jember maupun Banyuwangi kan bisa memetakan gitu ya, memetakan bahwa siapa sih yang terlibat di dalam kegiatan awe-awe di Gunung Gumitir. Apakah masyarakat di wilayah seputaran Gunung Gumitir atau ada masyarakat di luaran itu? Nah, pemetaan itulah kemudian nanti bisa dijadikan dasar. Kalau memang itu terjadi kegiatan awe-awe masyarakat itu adalah masyarakat di seputaran desa yang ada di lereng Gunung Gumitir, itu kan tinggal kemudian ini mau dilakukan apa agar kegiatan yang awe-awe di Gunung Gumitir ini tetap produktif secara ekonomi dan memberikan manfaat bagi pengguna jalan, tetapi kemudian tidak digunakan kegiatan yang itu sebenarnya sekedar untuk mendapatkan imbalan seikhlasnya dari pengguna jalan. Bahkan jangan sampai kemudian menggunakan alat-alat, taruhlah anak ataupun yang masih usia sekolah dan balita tadi itu untuk menarik perhatian pengendara. Itu kan bisa dipetakan itu panjang dari Jember sampai Banyuwangi Gumitir itu berapa, kelokan tikungannya itu berapa, kemudian dibutuhkan berapa orang yang stay di sana untuk membantu pengguna jalan. Nah, kemudian nanti juga pemerintah memfasilitasi taruhlah yang awe-awe di sana, taruhlah dikasih seragam, taruhlah dikasih peralatan-peralatan safety untuk dia ada di titik-titik rawan kecelakaan itu. Nah, ini kan sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah.
cukup mudah ya Pak ya, Iya, daripada untuk betul. memikirkan hal lain hal Betul, yang betul. sekarang mungkin kalau dari Kabupaten Banyuwangi sendiri sedang memajukan potensi wisatanya, sama seperti halnya dengan Jember untuk memajukan potensi pendapatan kabupaten sendiri mungkin dari karnaval seperti JFC. Ya, ya. Itu sepertinya lebih mudah dilakukan daripada Seharusnya seperti itu. Iya. Kalau pemerintah mau serius dan kemudian benar-benar membaca, memperhatikan kondisi yang terjadi di Kumitir ini, bisa dilakukan solusi-solusi yang sebenarnya ini solusi yang mendidik, Iya. solusi yang bisa memberdayakan Betul. bagi masyarakat di seputaran lereng Gunung Kumitir itu. Sebenarnya cukup mudah ya Pak ya kalau pemerintah mau. Ya. Karena pemerintah juga sudah punya batas itu kan Pak. Jadi Betul. masyarakat, kalau masyarakat banyaknya mengira mungkin pemerintah masih bingung. Tapi ternyata dari penuturan Bapak tadi sebenarnya pemerintah sudah punya pedoman batasan-batasan wilayah itu. Iya, jelas dong. Kalau antar daerah kabupaten ini pasti sudah ada batas-batas wilayahnya, gitu loh. Perbatasan antara Banyuwangi dan Jember itu mana, gitu loh. Kawasan lereng Kumitir ini mana yang masuk Banyuwangi, mana yang masuk Jember, mana yang kemudian sekarang itu sudah ditempati oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan awe-awe. Tinggal itu dipetakan kalau memang serius mau dicarikan solusi yang produktif bagi masyarakat, produktif dan masyarakat juga terselamatkan. Ya. Kalau dari Bapak Abbas sendiri, apa yang paling bikin membuat miris melihat kondisi awe-awe ini? Saya membuat mirisnya yaitu yang tadi saya sampaikan, sudah melibatkan anak-anak usia sekolah, sudah melibatkan anak-anak balita, dan itu sudah bergeser dari awal-awal ada awe-awe di Kumitir ya, di Kumitir itu. Artinya sekarang itu sudah bukan kerelaan saja motifnya, kerelaan untuk membantu pengguna jalan agar lancar dan tidak terjadi kecelakaan, tetapi sudah pure itu mayoritasnya adalah motif ekonomi. Gitu. Sampai kemudian untuk memantik belas kasihan dari pengguna jalan itu harus menggunakan alat-alat daya tarik. Iya betul. Daya tarik daya tarik untuk orang bisa membeli sekedar iba. Iya, 100, 500, 1.000 rupiah gitu, seperti itu. Ini kan miris bagi kita. Nanti sebenarnya ini mohon maaf, jatuhnya akhirnya mereka ini sebagai minta-minta loh ya Pak ya, kalau tidak segera ditangani. Sekarang seperti itu. Ya. Sudah lebih ke peminta-minta. Ya. Motif kerelaan itu sudah minim sekali untuk membantu kelancaran para pengguna jalan di Gunung Kumitir, lebih banyak ke peminta-minta gitu. Nah, ini saya pikir harus jadi perhatian. Ini imbas karena tidak segera ditangani. Betul. Ini sudah lama terjadi, tidak ada upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk memberikan solusi, sehingga akhirnya menjadi kondisi yang seperti ini. Iya betul. Akhirnya berkepanjangan ya Pak ya, kasus seperti ini, dampaknya kemana-mana. Iya. Kalau tadi kita sempat Bapak melihat itu sebagai sebuah keprihatinan ketika anak-anak terutama balita sudah diajak. Sebenarnya kalau dari sisi psikologis Pak, mungkinkah itu berdampak pada si anak? Karena melihat orang tuanya mungkin melakukan, oh ini sepertinya mudah dilakukan karena mereka hanya berdiri di pinggir jalan, dapat imbalan dari para pengendara. Apakah akhirnya nanti itu juga jadi sugesti untuk sang anak sendiri? Iya. Jadi situasi tersebut kalau kemudian terus-menerus terjadi dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama, langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi psikologis anak. Gitu. Itu pasti. Iya, pasti akan mempengaruhi psikologis anak, baik itu yang usia sekolah maupun balita, karena di situ akan tertempa dalam kondisi bagaimana kemudian beratnya mendapatkan sumber-sumber ekonomi, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka harus ada di satu tempat yang seharusnya mereka belum waktunya ada di sana. Saya pikir ini akan sangat mempengaruhi ke depan bagi mentalitas anak-anak yang ada di sana.
mentalitas menjadi peminta, bahkan bahasa kasarnya mungkin pengemis, ini akan terbentuk lama-kelamaan di sana. Karena Dan sudah melihat, betul, sering melihat. Betul, dan itu cukup disayangkan. Iya. Cukup disayangkan generasi kita akan mengalami situasi seperti itu. Kondisi ini akan jauh lebih memprihatinkan ketika tidak segera ditangani ya Pak. Betul, Karena betul. akhirnya akan turun temurun. Iya, itu jangan dilihat sepele ya, jangan dilihat Iya. sederhana wala seperti itu Iya. nanti, jangan seperti itu. Gitu. Kalau ini kemudian dibiarkan dan terus terjadi, ini akan membentuk mentalitas pengemis atau minta-minta bagi anak-anak yang selama ini ada diajak orang tuanya di sana, seperti itu. Anak-anak ke depan ini akan menjadi sakit dia secara psikologis kalau terus tertempa dengan situasi yang seperti itu. Kalau ini kira-kira berjalan sudah puluhan tahun ya Pak ya. Berarti kemungkinan sebenarnya ada memang sudah turun menurun dari. Oh iya, sangat turun-temurun sudah itu. Sudah pasti ya Pak. Kita lihat juga sebenarnya di beberapa tikungan Iya. itu banyak orang-orang tua yang sebenarnya sudah renta juga, sudah tidak, sebenarnya secara fisik beliau tidak mumpuni untuk ada di sana gitu. Dia hanya sekedar duduk-duduk, bahkan tiduran-tiduran di sana, tidak melakukan apa-apa, seperti itulah. Ini kok ya terus-menerus terjadi. Ini juga tidak menjadikan pemerintah tergerak untuk melakukan upaya-upaya yang itu bisa menjadi solusi. Ini sebenarnya kan potret yang terjadi di Gunung Bumitir ini adalah situasi sosial masyarakat kita yang benar-benar bagaimana sulitnya mendapatkan sumber-sumber ekonomi kehidupan. Itu memang selain respon pemerintah, respon masyarakat yang mungkin bisa membantu, sebenarnya juga penting ya Pak dilakukan. Bagi mereka mungkin menyediakan lapangan pekerjaan atau sisi edukasi lainnya yang mungkin bisa diberikan. Betul. Berpengaruh kalau misalnya berbicara dari dua kabupaten yang sama-sama mengembangkan potensi di wilayahnya sendiri-sendiri, mungkinkah adanya budaya AW-AW ini akhirnya berpengaruh kepada kedua kota ini, termasuk sisi potensi wisata. Iya. Mungkin dari pengendara melihat mirisnya pemerintah tidak memperhatikan para pelaku AW-AW ini, sehingga mungkin ada pandangan yang sedikit negatif di antara kota itu. Mungkinkah terjadi Pak? Sangat mungkin Pak. Jadi seharusnya sih sebenarnya Kabupaten Jember dan Banyuwangi bisa sebagai daerah yang bertetangga seharusnya bisa bekerja sama ya, untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada di Gunung Bumitir itu. Paling tidak kalau kemudian Kabupaten Banyuwangi dan Jember sudah membanggakan bagian-bagian potensi yang dia miliki atau kabupaten miliki, itu taruhlah Banyuwangi dengan destinasi wisatanya yang sekian banyak itu, Jember juga demikian, potensi-potensi sumber daya yang menjadi pemasukan dan lain sebagainya. Tetapi ini ada satu titik yang kemudian menjadi banyak orang bertanya gitu. Keberhasilan itu tidak cukup menjadi kebanggaan kalau kemudian ada satu wilayah di kabupaten ini, Banyuwangi maupun Jember ini, ternyata masyarakatnya masih mengalami situasi yang seperti itu, kesulitan mendapatkan sumber ekonomi, kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya menjadi kesadaran bersama bagi Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Berarti ini cukup menggambarkan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya kurang tanggap untuk menyejahterakan masyarakat. Apakah cukup menggambarkan? Jadi responnya selalu lambat. Gitu. Responnya selalu lambat. Pemerintah ini seringkali seperti itu. Gitu. Seringkali ketika ada situasi masyarakat atau sosial kemasyarakatan kita yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, itu pemerintah selalu lambat hadir di sana.
Iya. Ya, lambat hadir. Ketika kemudian sudah menjadi persoalan yang besar, baru pemerintah ada di sana, dan itu memerlukan cukup besar energi ya untuk menyelesaikan persoalan. Karena mungkin sudah terlalu terlambat, ya Pak ya. Sekali, ya. Kalau ini sudah berjalan puluhan tahun, berarti para pemimpin daerahnya sendiri sudah berganti beberapa kali sebenarnya. Betul. Kalau dilihat-lihat. Iya. Terus ngapain aja selama ini kok dibiarkan betul. Kalau ini terus berjalan, padahal sebenarnya simple Pak. Menurut saya sendiri, pemberian lampu jalan itu sebenarnya cukup membantu, ya kan? Tapi masih belum merata. Iya. Masih ada daerah yang memang sangat gelap sekali. Betul. Dengan embun, kondisi jalan yang memang berembun, tidak ada lampu jalan, itu memang sebenarnya harus membutuhkan tukang awe-awe ini sebenarnya untuk memberikan cahaya dengan melalui senter. Betul. Ini seharusnya yang jadi paling diperhatikan. Karena tidak pemerintah tidak cukup memiliki data yang akurat. Bagaimana kemudian situasi di Gunung Bumitir itu dengan kondisi yang sudah ada itu kemudian menjadi baik, yang awe-awe itu tetap bisa berkegiatan di sana, tetapi tidak mengeksploitasi anak dan orang tua yang sudah renta seperti itu, tetapi kemudian kegiatan itu terus bisa dilakukan oleh masyarakat, difasilitasi beberapa hal ataupun kebutuhan yang dibutuhkan di sana oleh pemerintah. Saya pikir ini tidak ada ruginya pemerintah melakukan itu. Karena kedua pemerintah sama-sama bisa mengembangkan daerahnya, pasti seharusnya bisa dengan pelaku awe-awe ini. Sangat bisa kalau pemerintah mau dan benar-benar serius kemudian awe-awe di Gunung Bumitir ini bisa dicarikan solusi yang terbaik. Sejauh Bapak mengamati fenomena ini, pernah ada pembicaraan yang Bapak dengar mungkin antara pemerintah ini? Mungkin pernah ada janji-janji atau apa? Justru hampir Bumitir ini lepas dari perhatian pemerintah kita, ya baik Banyuwangi maupun Jember. Dianggap itu bukan situasi yang biasa di Bumitir itu terjadi, padahal sebenarnya problem sosial yang harus luar biasa ya Pak ya sebenarnya. Iya, dianggap biasa itu selangkali paling kok dikasih uang, dilempari uang koin dan lain sebagainya, itu sudah. Padahal sejatinya problemnya tidak hanya itu. Iya, tidak hanya itu. Dan ini tanggung jawab pemerintah. Tapi sejauh ini Bapak belum pernah. Saya belum pernah mendengar itu. Belum pernah pemerintah akan turun tangan itu belum pernah ya Pak ya? Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Jember. Padahal kalau kita lihat ulasan, sudah banyak kali diulas masalah tukang awe-awe ini, termasuk beberapa skripsi juga mengerjakan, meneliti tentang fenomena awe-awe ini sendiri. Betul. Apa sebenarnya, mungkin dari Bapak sendiri, apa sebenarnya akhirnya menjadi ini lambat sekali direspon? Iya, mungkin pemerintah melihat bahwa ini tidak terlalu penting dan tidak terlalu tidak terlalu memiliki efek apapun bagi keberadaan posisi pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Jember. Padahal tidak demikian. Gitu. Satu misal yang terjadi di mana sebelah utara, di mana itu Baluran, di Alas Baluran. Itu juga demikian, mirip-mirip dengan di Jember, mungkin polanya aja yang berbeda seperti itu. Kalau di Baluran itu kan lebih menggunakan situasi-situasi ketika kendaraan atau mobil, truk dan lain sebagainya itu macet dan lain sebagainya digunakan untuk mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan yang didapatkan dari pengguna jalan. Itu di Baluran juga ada seperti ini, kurang lebih sama. Gitu. Walaupun pola dan caranya agak berbeda. Gitu. Sama-sama awalnya. Ya, tidak awe-awe karena memang lereng Bumitir ini naik turun. Kalau kemudian yang Baluran ini kan
jalan yang lurus dikit-dikit berkelok aja sehingga tidak perlu ada awe-awe untuk mengkode dan sebagainya. Makanya yang digunakan ya ketika mobil mogok, truk mogok, sepeda motor dan lain sebagainya itu digunakan untuk mengatur lalu lintas dengan minta imbalan. Itu yang dimanfaatkan. Iya, yang dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kalau kita kulik lebih jauh lagi banyak ya Pak ya? Iya, banyak gitu. Sebenarnya yang harus. Iya, itu mestinya kalau utara itu kan Banyuwangi itu Bondo. Betul. Seperti itu. Jadi hampir sama, tetapi sebenarnya lebih lama dari Kumitir. Lebih lama. Iya. Motifnya sama-sama mengatur lalu lintas. Betul. Tapi akhirnya berujung minta-minta. Minta-minta seperti itu. Kalau di Baluran sebenarnya pola laku atau tidak laku masyarakat yang ada di sana untuk minta-minta itu agak lebih agak lebih membahayakan sebenarnya daripada yang di Kumitir. Kalau kita lihat di Kumitir ini sebenarnya saya cukup satu sisi bangga gitu, tetapi satu sisi prihatin sekali gitu karena tidak ada masyarakat yang memaksa untuk minta ya. Iya. Kalau di Baluran itu ada beberapa yang memaksa juga. Seperti itu. Iya, gitu. Tapi kalau di Kumitir kan enggak. Iya, dia hanya membantu. Seikhlasnya sebenarnya. Saya yakin banyak yang tidak memberikan pengguna jalan ini. Tidak akan sebanyak itu memberikan sejumlah orang. Iya. Dikasih imbalan juga mungkin pengendaranya bingung. Betul. Belum sangunya sendiri itu sangat. Itu sisi ekonominya lumayan berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Makanya pemerintah seharusnya cepat kemudian turun untuk bisa memotret situasi ini, kemudian memilah-milah, menjadikan mana yang harus kemudian diberi solusi-solusi bagi aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan dan mana-mana kemudian yang tetap ada beraktivitas di Gunung Kumitir. Pak, sebenarnya bisa jadikah kalau ini adalah bentuk, kalau tadi ini tentunya menggambarkan pemerintah yang kurang menyejahterakan rakyat pastinya. Tapi bisa jadikah juga pemerintah punya kekurangan lapangan pekerjaan sehingga mereka ini tidak cepat teratasi? Oh iya, artinya bahwa masyarakat melakukan itu kalau tidak terpaksa kan tidak akan dilakukan. Iya. Kalau masih ada sumber-sumber ekonomi yang bisa dilakukan, dia tidak akan melakukan, kemungkinan tidak akan melakukan gitu. Melakukan itu karena mungkin sudah tidak ada jalan lagi untuk bisa mendapatkan sumber ekonomi. Pekerjaan gitu. Iya. Lagi-lagi ini tanggung jawab pemerintah. Gitu. Masyarakat kekurangan, masyarakat tidak memiliki sumber ekonomi yang memadai, ini tanggung jawab pemerintah. Seharusnya pemerintah segera menyadari kelalaian ini, segera kemudian dicarikan solusi bagaimana masyarakat tidak semuanya berjubel di Gunung Kumitir untuk mendapatkan sekedar 1.500 dari pengguna jalan. Itu kalau kalau dapat. Dipikir-pikir tidak imbang sekali ya Pak ya dengan apa yang dilakukan. Resikonya terlalu besar. Resikonya ya sangat besar sekali daripada kemudian yang dia dapatkan. Iya. Karena berdirinya juga di pinggir jurang. Ya, betul. Memberikan cahaya belum ketika yang ditakutkan pasti adalah kecelakaan lalu lintas yang akhirnya menimpa mereka. Ini yang paling ditakutkan sebenarnya. Ya, betul. Kekurangan lapangan pekerjaan juga jadi latar belakangnya. Karena mungkin mereka ini pelaku AW-AW ini tidak memiliki latar belakang edukasi yang cukup, mungkin bersekolah tidak sampai tamat. Itu mungkin membuat mereka minder, tidak dapat wadah dari pemerintah juga untuk dapat lapangan pekerjaan. Bisa jadi begitu loh Pak? Bisa jadi. Kalau melihat masyarakat yang ada di sana, dengan segala hal yang dia miliki, dengan ini bisa jadi keliru ya, tapi paling tidak dari yang kita lihat dan yang kita ketahui ya hampir rata-rata mungkin tingkat pendidikannya masih rendah, kemudian memang tidak memiliki skill atau kemampuan untuk berkegiatan ekonomi di luar itu, di luar awe-awe di Gunung Kumitir.
Kalau memang sudah ditemukan hal-hal seperti demikian, harusnya kan pemerintah bisa mencarikan jalan keluarnya, solusinya dan sebagainya. Mengapa kemudian terus seperti itu? Ya selama ini pemerintah tidak melakukan tanggung jawabnya. Iya. Tidak menyejahterakan rakyatnya, tidak merata ya Pak. Betul. Nah, tidak sampai pinggir-pinggir seperti Iya, iya. Jadi banyak situasi masyarakat kita di pinggiran itu yang ngomong kesejahteraan ya masih jauh. Iya. Gitu ya. Seharusnya harus mulai dipikirkan untuk mengembangkan kesejahteraan ini tidak hanya di tengah tetapi kan di pinggir juga. Nah ini dampaknya sepertinya luar biasa loh ya Pak ya, kemana-mana. Karena kalau misalnya tadi sempat kita singgung psikologis anak yang mungkin melihat keluarganya atau sekitarnya melakukan pekerjaan awe-awe, ini juga berdampak pada psikologis pelaku yang akhirnya terbiasa melakukan kegiatan itu ya Pak ya. Akhirnya malas, sebenarnya terciptanya malas untuk bekerja keluar karena ya sudah berdiri di situ, membantu, niatnya membantu tapi juga mengharapkan imbalan. Sebenarnya akhirnya jadi kebiasaan yang cukup buruk bagi psikologi anak gitu. Psikologi anak dan pelaku juga ya Pak iya, ya? Bagi perjalanan ke depan anak-anak kita itu bahaya gitu. Karena taruhlah misal ada contoh di salah satu desa di Kabupaten Bangkalan kalau nggak salah itu, satu kampung lingkungannya itu adalah pengemis. Satu kampung? Iya, satu kampung ini memang sudah di profesi pengemis gitu. Nah, karena ini terjadi terus-menerus, ya tentu sangat mempengaruhi sekitar termasuk anak-anaknya. Nah, akhirnya menjadi juga dia mengikuti, oh enak jadi pengemis. Iya, betul. Memang cari duit itu harus jadi pengemis dan lain sebagainya. Begitu juga di komite itu, oh cari ekonomi itu, cari uang itu harus jadi awe-awe dan lain sebagainya. Ini sederhana tapi terus-menerus dilakukan dan orang tua itu mengajak terus-menerus, ya ini membentuk karakter. Membentuk psikologis anak. Iya. Mereka akan tumbuh dengan pikiran bahwa pekerjaan awe-awe ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan. Betul. Ya, ini salah satu sumber ekonomi saya kan seperti itu. Iya betul. Ini jadi patokan padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak cukup ya Pak ya. Sangat tidak cukup. Tapi karena kebiasaan akhirnya tersentuh mentalnya juga sudah terbentuk di situ. Betul. Akhirnya keikut mengikuti apa yang dilakukan jejak orang tuanya. Ini benar-benar peran pemerintah sangat dibutuhkan. Bapak kalau mengamati sosial budaya ada tim bersama teman-teman pengamat lainnya ya pasti ya Pak ya? Kita melakukan seringkali melakukan survei kecil-kecilan untuk melihat potret itu. Seharusnya saya berharap sih Banyu Vision bisa menghadirkan pemerintah Jember maupun pemerintah Kabupaten Pinjul, paling tidak dinas sosial atau dinas tenaga kerja dan sebagainya untuk bisa sharing gitu loh, biar kemudian menjadi perhatian. Benar-benar menjadi perhatian ya. Karena sebenarnya kalau balik lagi tadi yang sudah saya sampaikan, ulasan itu sudah cukup banyak Pak yang membahas tentang awe-awe. Mungkin Bapak juga tahu sendiri bagaimana media sosial sudah bekerja keras untuk memberitakan fenomena awe-awe ini, tapi masih terus terjadi sampai sekarang. Sudah berganti kepala daerah beberapa kali, kejadiannya tetap sama awe-awe ini. Betul. Seharusnya harus ada yang peduli, artinya kelompok-kelompok masyarakat civilized harusnya juga harus bisa menyuarakan ini lebih intensif lagi, agar pemerintah kemudian tidak abai. Pemerintah kemudian bisa benar-benar memperhatikan kondisi saudara-saudara kita di sana. Seperti itu. Mungkin Bapak sendiri bersama teman-teman pengamat lainnya sudah pernah ada pembicaraankah untuk ini akan diteruskan kepada pemerintah? Iya, kami sebenarnya lagi menyusun itu ya. Kami sedang menyusun ini ya Pak ya? Kami di Sindesa atau Studi Interaksi Sosial dan Advokasi itu sedang menyusun satu temuan-temuan kita dari survei kecil-kecil yang sudah kita lakukan ini untuk kita sampaikan kepada pemerintah baik di Kabupaten Banyuwangi maupun Jember
agar ini menjadi perhatian. Iya, karena ini Gitu. 2 kabupaten ya Pak yang Betul, menyinggung betul, 2 iya. kabupaten cukup lama mungkin ya Pak Cukup prosesnya. lama, iya. Ini sudah sejauh apa Bapak mempersiapkan ini? Ini sudah final untuk Sudah final. kemudian menjadi bahan-bahan yang akan kita sampaikan Iya. kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Jember. Kapan kira-kira ini akan selesai? Insya Allah pertengahan bulan Juli ini. Tahun ini ya Iya. Pak ya? Ah. Iya, itu semoga dilancarkan ya Bapak ya, karena Terima kasih. ini penting Betul. kita kulik lebih jauh lagi, dampaknya kemana-mana. Iya, gitu. Jadi nanti sebelum itu kita sampaikan secara formal Iya. ataupun ketemu dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi maupun Jember, kita akan buat semacam diskusi publik gitu. Diskusi publik, Untuk menghadirkan stakeholder semuanya gitu, sehingga nanti semakin bisa menjadikan perumusan yang komprehensif bagi upaya solusi yang bisa dilakukan oleh semua pihak, terutama pemerintah. Iya. Dari survei yang Bapak dan tim sudah lakukan, untuk fokus ke AW-AW sendiri ini, metode yang paling tepat sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah untuk mereka lakukan? Iya, jadi kita ingin memilah di 2 aspek gitu. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek lalu lintas yang ada di Gunung Bumitir itu. Jadi 2 aspek itulah yang harus jadi perhatian kita. Gitu. Aspek ekonomi itu dimaksudkan bahwa faktanya masyarakat kita sedang mengalami kesulitan mendapatkan sumber ekonomi. Iya. Gitu. Sehingga harus berkegiatan di AW-AW di Gunung Bumitir. Ini yang harus ada pemetaan di situ. Gitu. Yang kedua, aspek lalu lintas yang ada di lereng Gunung Bumitir ini kemudian memberdayakan masyarakat yang selama ini, karena harus ada batasan-batasan atau klasifikasi siapa yang kemudian bisa beraktivitas di sana. Seperti itu, termasuk kemudian perangkat apa saja yang harus disediakan agar selamat semuanya, baik yang AW-AW maupun pengguna jalan di dalam melakukan kegiatan di Gunung Bumitir. Jadi 2 aspek itu yang kita harapkan nanti ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan solusi-solusi jalan-jalan keluar bagi penyelesaian situasi dan kondisi sosial masyarakat di sana. Ya, itu metode yang mungkin Bapak rancang dan harapan-harapan ke depannya yang harus pemerintah lakukan. Ya. Ini kalau misalnya dibahas lebih jauh pasti akan lebih banyak lagi Pak ya. Kita berharap kabar baik nanti dari Bapak setelah draft ini selesai. Insya Allah. Kita bincang-bincang lagi mungkin hasilnya bisa dibocorkan ya Pak. Kalau kami adakan diskusi publik, kita akan undang Banyuwangi Vision. Iya, terima kasih banyak. Iya. Menjadi mediasi forum acara tersebut. Betul. Iya, kita nanti butuh dari suara Bapak dan teman-teman ini nanti akan membocorkan hasil audiensi nih ya Pak ya, bersama pemerintah, kedua kabupaten. Terima kasih partisipasinya bersama teman-teman untuk ikut menyejahterakan, membantu pemerintah, dan semoga ini juga disadari bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini siang hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa Ragam Cerita, dan semoga cerita ini benar-benar menginspirasi dan membantu kita untuk lebih peka lagi terhadap situasi dan kondisi sosial yang ada di sekitar. Saya Gaby, terima kasih dan sampai jumpa di Ragam Cerita selanjutnya.